Penelusuran literatur harus dilakukan secara sistematis. Kita sebagai peneliti perlu membuat sebuah pendekatan yang sistematis agar penelitian yang kita kerjakan itu kerjanya secara sistematis dan terkonsep. Oleh karena itu, kita butuh diagram alir yang sistematis sebagai strategi penelusuran literatur untuk menemukan referensi yang terbaik untuk mendukung penelitian kita. Yang pertamanya itu adalah define the research question, yakni menemukan pertanyaan penelitian, yang mana pertanyaan penelitian ini akan menentukan metode dan jenis penelitian kita nantinya. Salah satu cara untuk mengembangkan pertanyaan penelitian itu adalah dengan menempatkan topik penelitian ke dalam format pertanyaan, yakni dalam bentuk rumusan masalah yang nantinya itu harus dijawab melalui penelitian. Dan tentunya, penelitian membutuhkan sampel untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut. Untuk pengambilan sampel, kita membutuhkan kriteria-kriteria. Kriteria yang bisa dipakai itu adalah kriteria inklusi dan eksklusi. Kriteria inklusi adalah kriteria atau standar yang ditetapkan sebelum penelitian dilakukan. Kriteria inklusi digunakan untuk menentukan apakah seseorang dapat berpartisipasi dalam studi penelitian kita, atau apakah penelitian individu dapat dimasukkan ke dalam penelitian sistematis. Kriteria inklusi membantu mengidentifikasi peserta yang sesuai. Sedangkan kriteria eksklusi atau kriteria pengecualian adalah kriteria atau standar yang ditetapkan sebelum penelitian juga, yang mana kriteria atau standar pengecualian ini digunakan untuk menentukan apakah seseorang harus berpartisipasi dalam penelitian atau apakah harus dikecualikan dalam tinjauan sistematis. Jadi, kriteria inklusi digunakan untuk menyeleksi subjek yang memenuhi persyaratan secara teoritis tertentu untuk sebuah penelitian. Sedangkan kriteria eksklusi itu digunakan untuk menetapkan sampel yang terpilih dengan mengeluarkan sampel yang secara teknis tidak dapat diproses lebih lanjut atau tidak bisa melanjutkan penelitian. Kedua, itu adalah identify relevant search terms, yang itu mengidentifikasi istilah-istilah saintifik. Karena kita akan melakukan penelitian, tentunya kita membutuhkan istilah-istilah ilmiah yang relevan dengan penelitian yang kita ambil. Agar kita tidak salah arah, maka kita membuat skop dari penelusuran yang dicari dan menemukan terminologi-terminologi yang relevan dengan topik penelitian kita. Mengidentifikasi topik yang relevan ini bisa dilihat dari istilah-istilah itu sering disebut, sering ditemui, sering diucapkan pada literatur dari awal pengantar hingga kesimpulan. Membuat skop dan terminologi ini membantu kita sebagai peneliti untuk memandu dalam menelaah, menelusuri literatur, dan menfilter literatur-literatur yang benar-benar cocok dan relevan dengan topik penelitian kita. Ketiga, itu adalah develop search plan, yakni mengembangkan rencana penelitian. Setelah menemukan ruang lingkup, kita sebagai peneliti memilih literatur mana yang akan diikutsertakan dan literatur mana yang dikecualikan. Seperti halnya konsep inklusi dan eksklusi tadi, yang mana dari itulah pengembangan rencana penelitian yang akan dilakukan dan dapat mengkombinasi istilah-istilah tersebut dengan penambahan kata dan atau maupun frase-frase untuk pengembangan ide rencana penelitian. Yang keempat itu adalah test and refine search. Setelah tadi kita mengumpulkan banyak kemungkinan sumber-sumber literatur yang terkait dengan rencana penelitian, kita lakukan uji dan penyaringan mana yang betul-betul terkait dengan cara cek result for key articles dengan menggunakan kata-kata kunci. Yang kita kerjakan itu sudah benar atau belum dari key articles tadi. Dan untuk literatur-literatur yang terpercaya dan bereputasi tersebut akan kita jadikan sebagai benchmark, pembanding, atau tolak ukur penelitian kita. Sebagai dasar pembenaran bahwa penelitian yang kita lakukan, metodologi yang kita pilih itu sudah benar, dan penelitian kita mempunyai suatu hal yang baru dibanding penelitian lain. Yang kelima itu adalah select relevant database and run search.
Database itu memiliki dan mengkoleksi seluruh penelitian yang sudah dilaporkan oleh orang. Oleh karena itu, menyeleksi dengan database yang relevan, kita bisa melihat celah apakah penelitian yang kita akan lakukan ini sudah banyak diteliti, atau belum banyak diteliti orang, atau malah sudah ditinggalkan oleh orang. Dari hasil seleksi dengan database ini, kita bisa mendapatkan tolak ukur apakah untuk melanjutkan penelitian kita atau tidak melanjutkan penelitian kita. Dan yang terakhir adalah Document and Manage Search Result, yakni mendokumentasikan sumber-sumber referensi literatur yang sudah didapatkan dan mengelolanya bisa dalam bentuk satu folder file atau menandai dengan stabilo bagian-bagian istilah pentingnya, sehingga ketika kita membutuhkan literatur atau referensi tersebut untuk penelitian kita, kita dapat dengan mudah mencari dan menemukannya.